Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita, makin mudah, makin sering, dan makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga kita semua bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng, yang buatan logika semata. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, kita bisa lebih sadar bahwa saat ini pun sebenarnya kita sudah sangat sejahtera. Oke Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini dan video-video lain yang ada di RTD Channel, serta sudah mulai membagikan video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya pun teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Dan juga Sobat RTD sudah mulai membesarkan RTD Channel. Terima kasih sekali Rahayu Sagung Dumadi untuk kita semua, untuk Sobat RTD tentunya. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah pertanyaan yang sebetulnya dari lama sekali udah banyak masuk ke inbox saya. Sudah sejak tahun 2013 pertanyaan ini ditanyakan, tapi ya itu tadi, saya skip untuk membuat videonya karena catatannya udah dalam sekali ya. Akhirnya saya buka-buka tema apa sih yang harusnya saya buat. Nah, ketemu tema ini. Judulnya adalah dari mana sebetulnya energi negatif itu berasal. Nah, karena sudah lama pelayanan saya ini online dimulai sejak tanggal 18 Oktober 2013 resminya dengan membuat thread di Kaskus. Gitu. Sebelumnya sudah ada thread tapi tidak resmi. Gitu. Hanya numpang-numpang lah, ngobrol-ngobrol sama orang. Gitu. Nah, 18 Oktober 2013 pelayanan online dimulai dari Kaskus. Dimulai dari program pembersihan energi negatif jarak jauh. Nah, tentunya dari situ itu sudah masuk pertanyaan, dari mana sih sebetulnya energi negatif? Kok bisa dia datang? Bukannya di semesta ini energinya hanya satu, energi murni saja. Hanya energi saja. Nah, berhubung sudah lama sekali, udah berapa tahun ya? Dari 2013 sampai sekarang hampir 10 tahun. 9 tahunan lah, 9 tahun jalan gitu. Nah, saya ingin cerita awal. Memang di alam semesta ini hanya ada satu energi. Awalnya begitu, yaitu energi yang berasal dari Tuhan itu sendiri atau dari Sang Maha Energi. Energi ini kemudian membentuk sebuah sistem yang dinamakan sistem alam semesta. Sistem ini juga ada yang memanggil dengan sistem Tuhan, karena saking komplitnya, saking canggihnya. Karena itulah saya juga jadi amazed atau terkesima oleh siapa sebenarnya yang membuat sistem ini. Karena yang membuat pasti lebih canggih lagi. Dialah Sang Maha Canggih, Sang Maha Sempurna, yang sudah membuat sesuatu yang pastinya yang maha sempurna seperti alam semesta ini. Nah, energi yang membentuk alam semesta itu kemudian membentuk anggota dari sistem alam semesta.
planet-planet, kemudian benda-benda, kemudian juga manusia atau makhluk. Manusia kalau dianggap sebagai yang ada di bumi disebut manusia, oke. Muncullah manusia. Tapi di planet lain tentunya ada makhluk serupa manusia. Karena nggak mungkin di alam semesta yang begitu luas, begitu lebar, begitu banyak dimensinya ini hanya ada makhluk manusia saja. Tentunya di tempat lain juga ada. Nah, muncullah manusia. Nah, energi dari yang satu itu nyampe ke manusia tentunya melalui perantara, yaitu melalui alam semesta, melalui benda-benda, melalui sistem energi yang ada di alam semesta ini. Kemudian nyampe lah ke diri kita. Saya sering sebut sebagai energi string, tali temali energi. Ini masuk dalam diri kita, menghubungkan kita dengan alam semesta. Nah, sebagai baterainya, sebagai sumber energi utama yang ada di dalam diri manusia atau di dalam diri kita, itu Tuhan berikan, yaitu percikan cahaya Tuhan. Disebut sebagai roh juga dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai spirit dan bahasa-bahasa lainnya. Ditaruh di dalam diri manusia, bagian itulah yang menghidupi semua sistem yang ada di dalam sini, yang ada di dalam diri kita. Baik yang terlihat seperti kulit yang terlihat dari luar ini, kemudian organ-organ yang tidak terlihat karena ada di dalam, atau organ-organ yang tidak bisa kita lihat karena bentuknya energikal atau eterik, bukan organik seperti yang ini, yang jantung, paru-paru, lambung, usus, bukan, otak gitu, bukan. Dia bentuknya energetik atau eterik, tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi mata orang yang terlatih dengan energi mungkin bisa melihat ya. Nah, setelah itu bagian-bagian, semua bagian itu, bagian-bagian yang ada di dalam diri kita hanya bisa aktif, hanya bisa hidup manakala mendapat baterai, manakala mendapat asupan energi dari baterai utama yang ada, yaitu dari bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Nah, dari bagian ini muncul energi yang menghidupi seluruh bagian yang tadi saya sebutkan. Nah, energi ini itu energi yang sangat murni, bukan positif, bukan negatif. Nah, karena dia melewati bagian-bagian diri kita, dimulai dari bagian jiwa. Bagian jiwa itu tentu saja Sobat RTD pasti tahu bagiannya apa saja karena sering saya sebutkan. Saya sebutkan lagi, itu bagian dari palsu, diri sejati, dan jiwa tenang. Diri sejati bagian yang paling dekat dengan percikan cahaya Tuhan, yaitu jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Kemudian jiwa tenang. Kemudian ada diri palsu. Diri palsu ada jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan. Nah, diri palsu ini yang berdekatan dengan sistem logika atau pikiran. Nah, di bagian-bagian inilah kemudian bermunculan unsur-unsur yang dianggap oleh logika itu positif dan negatif. Diri atau jiwa kita pun memiliki lapisan-lapisan sebagai ekspresinya. Ada diri sejati dan diri palsu. Nah, di sini ya mulainya positif dan negatif. Dan jika energi ini terhantarkan keluar, maka unsur positif dan negatifnya akan mulai menjadi lebih nyata lagi. Nyata bagi siapa? Bagi mata kita, bagi kita yang hidup di dimensi 3. Jadi bila kita bisa tenang, maka kita bisa tahu kita
yang aktif di dalam diri kita ini itu bagian jiwa yang mana? Kesadaran diri palsu kah, kesadaran diri sejati kah, atau sedang tenang nih? Oh, kemudian saya bisa lihat yang aktif ini jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, disebut diri palsu. Oke, aktif, kemudian ada energi yang keluar. Nah, energi yang keluar dari diri palsu ini lebih banyak membuat pikiran masuk ke zona yang negatif. Maka disitulah muncul energi negatif. Maka akan terjadilah tindakan-tindakan kita yang nilainya negatif. Tindakan kita di level fisik ini akan memicu munculnya lagi residu dari aktivitas tersebut. Residunya bisa jadi energi negatif. Nah, energi negatif ini yang tersimpan di dalam diri kita. Makin banyak energi negatif yang tersimpan, yang tertimbun, makin susah juga kita mengakses energi dari diri sejati yang nilainya positif, atau bahkan energi murni yang keluar dari percikan cahaya Tuhan itu akan tertutupi karena kita terbiasa dengan menimbun energi negatif. Akhirnya kita terbiasa juga dalam merasakan energi negatif, sehingga kita juga terbiasa, lebih terbiasa lagi untuk berada pada zona negatif. Apa saja yang terjadi bila kita ada di zona negatif? Pikiran-pikiran juga akan selalu terbawa ke zona yang negatif, ke kutub negatif. Misalnya saja banyak pikiran-pikiran kita yang negatif. Misalnya berpikir mengenai, oh hari ini bisa makan nggak ya? Oh ada beras. Tapi bagaimana dengan pekerjaan saya? Apakah saya hanya dapatkan segini saja? Nanti kalau hujan saya nggak bisa pergi. Gimana dengan nasib saya nanti ke depan? Kalau saya sekarang hanya begini-begini saja. Terus beranak pinak ini pikiran. Dia menganalisa terus begitu. Nah, kalau kita gagal tenang, pikiran ini gagal kita sadari. Sehingga akhirnya kita terbawa, kesadaran kita terbawa masuk ke zona yang negatif. Terus begitu bila ada lebih banyak timbunan energi negatif dalam diri kita yang akan lebih banyak menarik kesadaran kita ada pada kesadaran yang negatif juga, kesadaran diri palsu atau kesadaran logika yang lebih banyak memperkirakan, lebih banyak menganalisa, lebih banyak menyimpulkan berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya ataupun data-data yang dibawa masuk oleh panca indera. Kemudian disimpulkan, kesimpulannya ini lebih banyak dimasukkan ke zona yang negatif. Kemudian pikiran masuk ke zona yang negatif. Gagal disadari, akhirnya terbawalah masuk ke situ kesadaran kita. Perasaan atau ekspresi dari jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan itu kemudian muncul. Membuat perasaan jadi lebih gak enak lagi. Akhirnya kita hidup di zona yang negatif. Begitu terus menjadi kebiasaan. Akhirnya kita berada di situ. Kemudian energi-energi negatif ini makin lama makin banyak tertimbun di dalam diri kita, menghalangi kerja dari energi yang positif atau energi dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Kemudian membuat kesadaran kita lebih banyak berada pada kesadaran diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Lebih banyak juga masuk pada kesadaran logika. Nah, disinilah perlunya program tadi, program pembersihan energi negatif. Timbunan energi negatif yang ada di dalam diri itu pelan-pelan dibersihkan timbunannya. Sehingga kita bisa lebih mudah tenang, lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, lebih mudah mengakses energi murni
yang berasal dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri, ataupun energi dari kesadaran diri sejati, jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Nah, dari proses inilah munculnya energi negatif. Itu yang ada di dalam diri kita. Begitu juga yang berada pada diri orang-orang yang lain ada di sekitar kita. Energi negatif yang makin banyak bermunculan ini kemudian dilemparkan atau diteruskan ke alam semesta. Akhirnya akan menjadi lebih banyak juga energi negatif yang ada di alam semesta, yang ada di sekitar kita juga begitu. Kita juga bisa menularkan energi negatif ini kepada orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang itu juga akan makin mudah masuk pada kesadaran diri palsu, akan makin mudah berada lebih lama lagi pada kesadaran diri palsu ataupun kesadaran logika yang membuat manusia ini lebih ganas daripada binatang, menjadikan manusia ini lebih mudah disetir oleh para dark worker, lebih mudah dikendalikan oleh doktrin-doktrin, program-program yang dibuat oleh mereka, yang di-share melalui sosial media, mainstream media, melalui sistem pendidikan, melalui sistem keluarga, sistem bermasyarakat. Lebih mudah sekali. Dan ini menjadi lebih gampang dilakukan. Karena ketika kita hidup di dunia ini atau bumi ini, tempat kita hidup saat ini, itu ada gravitasinya. Nah, tarikan dari gravitasi, kerja dari gravitasi, ini membuat diri palsu kita menjadi lebih mudah aktif dibandingkan diri sejati. Kolaborasi inilah dimanfaatkan oleh para dark worker. Terkumpullah energi negatif dalam jumlah yang makin lama makin besar. Dan membuat sistem energi yang ada di dalam diri kita semua makin mudah masuk pada kesadaran diri palsu, menghalangi kerja energi murni yang ada di dalam diri kita. Ya, begitulah yang terjadi. Jadi kalau Sobat RTD ada yang tanya dari mana energi negatif yang datang, ya dari cerita saya tadi pastinya sudah bisa disimpulkan dari diri kita sendiri, dari pikiran, dari perasaan, dari tidak biasanya kita berada pada kesadaran jiwa tenang, ketidakbiasaan kita untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang dan mengamati diri kita sendiri, sehingga kita bisa tahu kalau masuk pada kesadaran diri palsu ya cepat-cepat balik lagi ke kesadaran jiwa tenang, tidak mengikuti. Begitulah awal mula energi negatif yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau Sobat RTD pengen untuk ngilangin energi negatif ini, yuk ikut program pembersihan energi negatif jarak jauh. Jadi dari jarak jauh saya akan membersihkan energi negatifnya. Dan ini sudah dilakukan semenjak tahun 2013 sampai sekarang pun masih berjalan. Sudah daftar belum programnya? Kalau belum, yuk ikut daftar. Sehingga timbunan energi negatifnya mulai bisa dihilangkan, sehingga juga lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kalau bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, bisa lebih mudah mengamati diri sendiri. Segala potensi positif yang ada di dalam diri akan muncul. Begitu juga dengan kesadaran. Masuk pada kesadaran jiwa tenang, kemudian bisa mengarahkan akan berada di mana, positif atau negatif. Lebih enak kan? Sudah bisa memahami? Kalau belum, coba bisa ditanyakan di kolom komentar apa yang ingin di-sharingkan atau ditanyakan mengenai hal ini. Buat yang sudah ikut program, yuk ikut sharing di kolom komentar. Saya tunggu ini ya. Saya tunggu sharing-sharingnya, informasi-informasi, pengalaman-pengalamannya dalam
mengikuti program pembersihan energi negatif jarak jauh. Itu dulu videonya ya. Di kolom deskripsi video ini saya sertakan artikel-artikel yang mendukung tema kali ini. Jangan lupa juga, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang dan makin banyak orang yang bisa teringat kembali, termotivasi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisi. Gitu dulu video kali ini. Saya ingin minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya di video ini dan video-video yang lain. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, dan Rahayu Sagung Dumadi.